Hola semuanya, balik lagi sama gua Willy Christian. Setelah kemarin tadi pagi ya upload videonya tentang seminggu terakhir lah, mana sama update dikit-dikit lah, tipis-tipis tentang apa yang terjadi sih sama seminggu terakhir kan lebaran kan ya. Jadi bahas kan kemarin dah. Sekarang berbeda video. Jadi langsung aja bahas pembahasan pertama, yaitu review update lah, karena kan gue udah lama banget, udah seminggu lebih gue nggak buat review update tentang bola ya kan ya. Jadi pertama ingin gue bahas tentang ini update selama, apalagi kan sekarang kan udah lagi liga-liga kan udah mau berakhir nih, tinggal mungkin 3-4 match lagi lah berakhir. Nah itu akan menjadi salah satu pembahasan gue juga sih, tentang apa sih yang terjadi, gimana untuk prediksi ke depannya, apa yang harus dilakuin nih kan ya. Langsung aja deh bahas yang pertama. Yang pertama langsung aja kita bahas ke ya Liga Inggris dulu lah, karena ini salah satu liga yang paling nggak bisa diprediksi lah setiap minggunya apa yang terjadi kan. Jadi setiap minggu tuh ada kejutan gitu. Kita mulai dari kemarin hari Sabtu. Ya, sekarang udah match di 34, jadi sisa 3 pertandingan lagi di Liga Inggris akan kelar. Ya kemungkinan bakal habis di pertengahan Mei lah. Biasa Liga Inggris gitu, di pertengahan akan kelar nih pertandingan. Semuanya 38 habis itu sisa-sisa mungkin yang di Champions League final sama FA Cup yang belum kelar, nama Europa League, Conference League. Nah, di pembuka match D34 di match pertamanya itu ada Crystal Palace lawan West Ham. Ini intens, skor 4-3, 7 gol terjadi di dalam laga ini. Ya, kalau kita lihat klasemen sekarang, West Ham ini lagi berjuang mati-matian nih, dekat zona degradasi sekarang. Pokoknya bisa dibilang dia sekarang peringkat 15 dengan koleksi poin 34. Sementara dari zona degradasi itu cuma berjarak 5 poin dari Leicester. Jadi apapun masih bisa terjadi. Pokoknya dari West Ham sampai ke Southampton tuh apapun masih bisa terjadi. Cuman kayaknya yang udah fix degradasi sih kemungkinan besar sih Southampton sih. 24 poin. Sementara match sisa 4, ya dia udah main match di 34, jadi sisa 3 match lagi. Jadi poin yang bisa didapetin 9. Jadi kalau dia menang 3-3-nya itu, ya poin dia cuma 33. Masih ada harapan mungkin finish 16-17, cuman dia harus lihat juga Everton sama Leicester yang lagi bersaing juga nih. Everton 19 dan Leicester 18. Masih belum tebak lah siapa yang bakal degradasi, benar-benar fix. Masih ada harapan sedikit ya, mungkin 5% lah. Nah, West Ham di posisi 15, sementara Crystal Palace di posisi 11 dengan koleksi poin 40. Jadi bisa dibilang harusnya Crystal Palace sudah cukup aman sih untuk bertahan di Premier League. 4-3 ya nggak ada kejutan, karena emang match biasa emang. Tapi West Ham musim ini jelas-jelas menurun banget sih ketimbang 2 musim lalu yang mereka tuh masih bisa bersaing di top 10 lah. Bahkan 2 musim lalu ketika zaman penonton belum ada, itu zamannya ini Lingard masih di West Ham, itu dia bisa bersaing di musim 2020-2021 tuh, dia bisa bersaing dengan Liverpool, Chelsea, Leicester loh, merebutin tiket Liga Champion. Tapi walaupun akhir-akhir harus pos di peringkat ke-6 ya, main di Europa League dengan koleksi poin 65. Musim itu West Ham cukup solid menurut gua. Sama musim lalu masih bisa bersaing di top 10 lah. Walaupun akhirnya finish posisi 7 kan, cuma setelah masih bisa bersaing. Tapi musim ini drop banget West Ham. Nggak tahu kenapa, antara adalah kesalahan pahaman internal atau taktis yang mungkin udah mulai kebaca sama lawan mungkin. Gitu. Jadi nggak ada bisa ditebak. Jadi ya nggak ada kejutan, match biasa lah, match standar lah. Terus next, nah Brighton Wolves ini, Brighton jelas-jelas membantai Serigala ya di kandangnya sendiri. Walau setelah minggu Kamis kemarin kalah lawan Nottingham Forest, mungkin lo balasin dendam di kandang 6-0, ngamuk Brighton. Ya gue bilang Brighton ini bisa dibilang tim salah satu underrated di dunia saat ini, mungkin bisa dibilang. Itu benar-benar dari gaya bermain, Pep Guardiola juga udah bilang kalau dalam sisi membangun serangan, build up, Brighton salah satu yang terbaik di dunia.
saat ini ya di Liga Inggris mungkin. Itu jelas-jelas perpaduan posisi pemainnya jelas. Roberto De Zerbi itu benar-benar gila. Kelas banget sih. Bisa membuat Brighton bermain lebih bagus lagi ya, walaupun sebelumnya di zaman Potter juga mainnya juga udah kelihatan patternnya kan, cuman di bawah De Zerbi ini lebih matang lagi lah. Padahal kemarin ada beberapa pemain yang dirotasi loh satu kemarin, misalkan Alexis McAllister nggak main, dicadangin, Mitoma dicadangin, Caicedo dicadangin. Itu kan bisa bilang tiga pemain kuncinya Brighton yang mungkin yang di starting tuh yang main masih ada Welbeck juga nggak bisa dibilang sering-sering banget jadi starter kan. Pokoknya tiga utama kunci itu ada McAllister, Mitoma, sama Caicedo. Itu dicadangin semua. Di babak pertama aja udah bisa unggul 4-0. 1 2 3. Iya, 4-0 di babak pertama ya. Kalau udah 4-0 udah sebenarnya dari 3-0 udah habis sudah. Wolf udah kelar, udah nggak bisa bakal ngejar, cuman ya gila Brighton salut, semoga aja ya kalau walaupun nggak bisa masuk UCL minimal bisa bermain di Europa League lah. Minimal Europa League, kalau nggak si jelek-jeleknya Conference League lah. Nyoba gimana sih suasana gaya bermain Eropa gitu ya. Nggak di Liga Inggris doang. Gue bilang sih bisa banget Brighton. Apalagi sekarang dia di peringkat ke-8 dengan koleksi poin 52. Mungkin agak sedikit susah udah ngejar tiket untuk 4 besar karena MU sekarang 63 poinnya, Brighton 52. Ya Brighton baru main 31 sih. Masih bisa terjadi apapun, cuman kayaknya sih agak sedikit susah lah. Ya Aston Villa juga bisa dibilang bersanding juga lawan kan. Ya minimal geser ayam sayur finish peringkat 8 aja 9 lah, itu tim nggak jelas namanya. Spurs tuh. Oke, lanjut. Itu untuk Brighton 6-0 layak menang. Ya, walaupun gak nonton, cuman ya lihat dari skornya aja kayaknya udah meyakinkan banget. Dari statistiknya aja kita bisa lihat menguasain pertandingan, 22 shot, 8 on target ke gawang, 6 gol. Ya nggak usah ditanya lagi lah, ya kan. Next. Brentford Nottingham Forest 2-1, nggak ada kejutan. Nottingham Forest juga lagi bertarung di zona degradasi, posisi 17 sekarang, koleksi poin 30. Mereka pasti mati-matian banget di sisa match, apalagi sisa 3 match lagi mereka 9 poin bisa didapatkan, cuman ya lagi-lagi bertarung sekuat mungkin. Bertahan lah, sebagaimana jauh mereka bisa bertahan. Dan Brentford udah aman, peringkat 9 50 poin. Ya Brentford bisa dibilang kan setiap musim dari musim lalu ini tim bakal jadi underdog, bisa nyusahin beberapa tim besar. Bisa dibilang contohnya musim ini MU kena, City kena, ya kan, lawannya klub-klub besar lah. Cuman balik lagi kadang Brentford kesusahan juga kalau lawan tim yang seimbang sama dia gitu. Jadi nggak bisa dibilang harus perkuat inilah. Kuat juga Brentford. Tim papan tengah lah. Cuman nggak superior Brighton loh, masih bawa Brighton dikit lah. Oh, dan lanjut ke terus MU Aston Villa. No kejutan sih ya, emang harus menang. Kalau nggak menang ya nggak tahu lagi dah. Gue nonton kemarin terutama di babak kedua. Bisa dibilang ketimbang main lawan Spurs lebih mending match ini kali ini. Jelas lebih ngontrol permainan, mainnya jauh lebih rapi, lebih teratur, lebih enak dilihat lah gitu. Jadi pokoknya enak dilihat lah, lebih enak dilihat, dan beberapa kali juga membahayakan gawang Aston Villa juga. Walaupun di babak kedua Aston Villa dapat beberapa momen serangan, misalkan itu yang Douglas Luiz tendang Victor Lindelof. Tanggus tuh, itu momen epic banget sih, save sih. Itu apapun bisa terjadi makanya di dalam sepak bola kan. Nah, dan dengan kemenangan ini kemenangan penting banget, 3 poin penting karena untuk menjaga asa untuk bermain di Champions League, apalagi Newcastle juga menang kan di match kemarin lawan Southampton ya. Ya jelas MU harus tetap dengan sisa match 3 match gini. Yang harus jadi tujuan utama adalah
bermain se misalkan nggak selalu main bagus, cuman yang penting dapat 3 poin dulu karena ini udah masa-masa jelas pemain udah kelelahan secara mungkin secara fisik terutama itu jelas 3 hari sekali main, 3 hari sekali main, 2 hari sekali main, mungkin kalau udah jeda 4 hari 5 hari main, cuman dengan jadwal sepadat ini finish 4 besar sih udah bagus banget musim pertamanya Erik ten Hag. Itu juga ntar akan gue bahas itu di satu video kalau tunggu musim kelar juga lah, tunggu musim kelar semua baru kita akan bahas gimana sih secara keseluruhan tentang musim ini gitu. Jadi ntar ada video khususnya setelah musim berakhir kayaknya gitu. Jadi nggak ada kejutan sih ya, Aston Villa juga balik lagi. Ini tim salah satu yang bisa jadi underdog juga apalagi setelah datangnya Emery kan. Emery bisa dibilang salah satu pelatih yang di Liga Inggris sudah tahu nih gaya mainnya gimana, apalagi 10 match terakhir sebelum lawan MU itu menang terus ya, nggak kalah lah maksudnya. Bisa bilang kita bisa tahu kualitasnya Unai Emery walaupun dia tuh bukan pelatih yang bisa kalau ngelatih klub gede contohnya Arsenal, dia belum ngeraih apapun setahu gua kan ya, baru paling bagus tuh final Eropa League kan ya musim pertama, terus musim keduanya dipecat kan karena hasil buruk kan ganti Arteta. Tapi di di Spanyol dia berhasil, Villarreal juara Eropa League kemarin, Sevilla Eropa League juga itu makanya Sevilla dijuluki Raja Eropa League karena dia paling sering juara Eropa League kan. Villarreal terus dia pernah ngelatih Valencia juga, jadi bisa dibilang pelatih ini cukup mentereng namanya di Spanyol, tapi di Liga Inggris dia masih butuh pembuktian itu ya. Nggak kejutan sih Aston Villa perlu meningkatkan ini lagi sih kedalaman squad, apalagi Coutinho belum balik kan, masih ada sedikit susah lah. Jadi kemenangan penting buat MU. Selanjutnya nah ini juga nih Fulham City, ini juga City harus tetap jaga kemenangan walaupun kemarin ngalahin Arsenal dan akhirnya menang 1-2 kemenangan. Ya kalau untuk City kemenangan standar sih menurut gue karena ya City ya City. Kalau sejelek-jeleknya City pasti dia tetap bisa nyetak gol lah menurut gue. Erling Haaland penalti, Julian Alvarez. Kemarin mereka tuh mainin Alvarez sama Haaland tuh bersamaan 3-2-4-1. Ini sebenarnya Alvarez terlalu jangan sering di bangku cadangan, jadi Pep harus mulai nih mencari gimana sih caranya biar Erling Haaland sama Alvarez ini bisa bermain barengan, apalagi mereka punya 2 striker yang berkualitas. Satu juara Piala Dunia Alvarez bersama Argentina kemarin, wow luar biasa performanya. Haaland kita tahu udah berapa 30-an gol dia sekarang di Liga Inggris, sudah ngelewatin golnya Alan Shearer ya, pokoknya udah banyak lah gol dia di Liga Inggris tuh 30-an, gila. Udah susah salah satu striker terbaik dunia saat ini ya Haaland, udah nggak ada yang lawan lagi menurut gue saat ini. Benar-benar mentereng lah rekor statistiknya. Kemenangan penting 3 poin untuk City ya, jelas karena dia mimpin klasemen. Kita lihat, gue bilang sih kalau udah kayak begini City udah nggak bakal lepas lagi sih menurut gue. City udah nggak bisa lepas lagi, itu tuh gue bilang sih. Kalau sekarang udah City udah mimpin klasemen, kemungkinan ya feeling gua 85% gue bilang City juara Liga Inggris lagi musim ini. Ya sisanya walaupun semoga aja ada keajaiban buat Arsenal, terutama fans Arsenal yang berharap kan. Cuman kalau seandainya Arsenal pun nggak juara secara objektif ya, kita ngomong sebagai fans, sebagai non fans MU, gue bilang layak diapresiasi sih dengan pemain-pemain muda dengan skuad yang bisa dibilang masih belum cukup bagus, kedalaman skuadnya bisa bersaing untuk sejauh ini sih udah luar biasa, walaupun belum teruji di Eropa League, cuman setidaknya ada progresnya dulu, itu yang penting. Jadi bisa kelihatan lah kalau Arsenal ini musim depan kalau beli pemain yang mendukung pas terhadap sistemnya Arteta itu bisa menjadi ngeri Arsenal. Kalau Arteta pun juga ngerti juga pergantian pemain atau apa. Jadi semoga aja Arteta bisa membeli pemain yang tepat untuk musim depan. Dan kita lihat seberapa bisa Arsenal menjaga asa peluang juaranya musim ini setelah dilewatin City di klasemen. Oke. Lanjut Bournemouth Leeds, nah nggak ada kejutan 4-1. Bournemouth udah pasti bertahan di Premier League musim ini. Leeds ini sebenarnya tim underperform ya, nggak jelas ya nggak mau kemana kan ya. Terus Newcastle Southampton nih juga ya. Newcastle ini bisa dibilang bentar gue batuk dulu bentar.
Nah, lanjut Newcastle Southampton ini bisa dibilang terutama Newcastle ini kan semenjak dibeli owner baru musim lalu, datangin pelatih Eddie Howe, dan musim ini dia beli pemain juga ya, walaupun pemainnya belum top amat lah. Mungkin yang cukup underrated itu kayak Sven Botman, terus Trippier, yang maka dia beli Trippier musim lalu karena dia emang udah pengalaman di Spurs kan, udah sering main di Liga Inggris juga kan. Tengahnya tuh ada Joy Willock-nya Arsenal dulu yang gak dipakai sama Arteta, dibuang di Newcastle, bisa dibilang bersinar dia, cukup bersinar. Bruno Guimaraes juga yang kata orang-orang sih bagus, cuman gua belum terlalu ngelihat ini pemain, masih ya standar Newcastle oke lah. Mungkin yang agak sedikit bagus tuh Alexander Isak, ini juga dulu diincar, rumor-rumor kan banyak diincar klub-klub gede juga Isak ya, ada MU dulu, Arsenal setahu gua ya. Isak ini juga pemain potensial, maka dibeli Newcastle sekarang duitnya banyak, cuman kredit popularitas klubnya ini nggak segede klub-klub besar, apalagi mereka belum menjamin main di Eropa Champions League musim depan. Tapi kalau gue lihat match-match ini sih bisa menjadi hal bagus nih untuk mereka nih, apalagi mereka juga ngincer-ngincer beberapa pemain. Mereka punya duit sekarang, bisa dibilang paling kaya sekarang di Liga Inggris pemiliknya. Mereka punya duit, mereka bahkan bisa beli Jude Bellingham kalau mau, cuman ya Jude Bellingham lagi balik lagi ke pemainnya, mau nggak datang ke klub yang secara sejarah sih ada sejarah Newcastle nih ya, dari dulu zamannya Alan Shearer kan. Newcastle emang Liga Inggris tuh sejarahnya kuat lah, klubnya bersejarah, bisa dibilang klub sejarah lah. Dulu kalau lu suka nonton Liga Inggris pasti tahu lah Newcastle nih apa sejarah lah, banyak kok fansnya juga ada. Cuman balik lagi popularitas klubnya yang bisa dibilang bukan klub top gede lah di Eropa. Orang-orang masih ragu mau ke sini walaupun mereka bisa aja kasih gaji gede. Terutama gaji gede itu yang bikin pemain karena merasa wah, gue dapat gaji gede nih, gue harus ke sini deh, coba deh. Nah, cuman kan balik lagi ke pemainnya itu. Tapi rata-rata sih mereka harus ningkatin kedalaman squad juga lah. Kalau misalkan mereka lolos ke Champions League, kita lihat seberapa bisa Eddie Howe membawa tim ini. Tuh pengen lihat Eddie Howe dulu di Bournemouth tuh 3 musim lalu, musim 2019-2020 tuh bisa dibilang mainnya bagus tuh. Cuman akhirnya degradasi juga kan Bournemouth. Cuman sekarang dia udah dapet yang dia inginkan, pemain-pemain yang diinginkan, mungkin jadi sedikit lebih bisa membawa sistemnya tuh, diingetin pemain-pemain lah apa yang diinginkan. Eddie Howe tuh pemain-pemain udah ngerti gitu. Ya tetap aja Newcastle ya, kita lihat apalagi masih ada sisa, dia masih ada sisa 4 match lagi, kita lihat seberapa jauh dia bisa bertahan atau bisa aja turun. Tapi kemungkinan aku sih kayaknya sih tetap dia sih bakal main di UCL musim depan. Nah lanjut Liverpool Spurs. Ini juga udah match aneh menurut ini. Dari awal aja Liverpool babak pertama udah unggul 3-0. 3-1. Sampai menit 15 tuh, 15 menit aja udah 3-0. Dibilang wah ini mah udah habis, udah ini Spurs kan ayam sayur habis. Cuman ya ayam sayur dilatih Ryan Mason ini kan udah lama di Spurs, jadi udah tau lah gaya main yang lebih cocok buat Spurs tuh apa. Ya seperti biasa, serangan balik itu juga rata-rata golnya Spurs tuh serangan balik. Gol pertama Oliver Skip umpan ke Perisic gocek dikit, Van Dijk kepleset, umpan ke Harry Kane kosong, gak dijaga shoot. Itu gaya main Spurs tuh. Zamannya Mourinho juga beberapa kali kayak begitu kan. Mungkin di zamannya Conte doang beda, lebih ada sistemnya dikit kan. Cuman ya balik lagi Spurs. Nah di babak kedua juga itu golnya siapa sih, si Son, balik lagi itu juga gol ini kan, counter attack tuh. Nih kalau kita lihat nih ya, golnya counter. Pokoknya Spurs ini bisa dibilang proses golnya itu, gol kedua itu umpan dari Romero ke Son, nggak dijaga, dapat ruang shoot. Jadi
Spurs itu cuma manfaatin ruang yang ada lah lawan Liverpool. Umpannya Roma itu cukup bagus ya Son bisa finishing lah. Nah, dan di gol ketiga itu konyol. Richarlison gol begitu aja udah selebrasi hiu buka baju kayak bebek kan ya. Ya, akhirnya nggak lama 1 menit kemudian di comeback sama Jota golnya. Malu kalau jadi Richarlison sama Son udah selebrasi dulu. Ya ayam saya Spurs. Kalau secara permainan ya mungkin kalau secara permainan agak sedikit ya sama lah jam sebelum pas Conte dipecat juga main udah begini kan beberapa match Conte terakhir itu kan cuman ya Ryan Mason ini kan dulu 2 musim lalu juga pas Mourinho dipecat kan setahu gue juga ini orang ini kan sempat ngelatih Spurs beberapa match juga Spurs akhirnya 2020-2021 akhirnya lolos juga ke Champions League 21-22 lolos. Setahu gue lolos pas itu Spurs dilatih dia beberapa match inget banget gue yang udah mau match musim udah mau berakhir itu dia dia ngelatih Spurs kan. Spurs gak lolos deh pas itu deh. Enggak lolos dia nyaris juga nih nggak lolos. Tapi dia orang ini sempat ngelatih Spurs beberapa kali kan karena dia orang lama di Spurs jadi tahulah terutama tahulah apa yang terjadi di dalam ruang ganti itu di internalnya itu jadi dia lebih tahu cara mengasih tahu pemain agar biar emosinya tuh nggak terpancing di lapangan atau menutupi dulu lah kerjasamanya harus ditingkatkan jadi secara non teknis di dalam itu dia bisa menguasai lah cuman kalau di lapangan sih secara permainan taktik sih enggak lah masih sama lah Spurs ini kan nggak jelas nih klub juga di Richarlison tuh gua ngakak tuh udah kayak menang match aja kan ya udah selebrasi buka baju bebek kan ya apa lah gitu dah. Nah terus untuk match ntar subuhnya ada Leicester Everton ya nah subuh Rabu ada Arsenal Chelsea ini ya Arsenal Chelsea ini bilang Arsenal pasti menang karena Chelsea nggak pernah menang kan baru di bulan April baru 1 gol doang lawan Brighton itu juga golnya Conor Gallagher itu juga di flag itu cuman ya mau gimana Chelsea seburuk-buruknya itu di bawah Lampard sekarang nggak jelas ya gitu mainnya nggak jelas takam cuman balik lagi tetap ini kalau udah hitungan big match ya big match mental yang main kita lihat Arsenal beberapa match terakhir juga lagi agak sedikit nurun lah dikit nggak sesuai standarnya dia sebagai awal-awal musim menang terus kita lihat siapa tahu Chelsea mau bisa beri kejutan bisa menahan imbang ya keuntungan bagi City udah kalau match ini imbang gue bilang City 95% udah pasti juara kalau match ini imbang tapi kalau ini harusnya sih Arsenal 90% menang sih Arsenal mah apalagi mereka Arsenal diobok-obok bilang Chelsea kalau ini menang masih ada harapan lah buat fans Arsenal tenang aja gue bilang sih Arsenal bisa menang 90% kita lihat aja ya matchnya gimana oke jadi segitu aja deh tentang review apa sih IPL-nya sejauh ini setelah seminggu nggak buat video ya gimana kan ya agak sedikit kacau juga lah selama udah seminggu kan jadi semoga ke depan-depannya juga sering upload konten juga kan tentang review ini pembahasannya oke jadi itu aja deh video hari ini semoga kalian tetap sehat-sehat selalu ingat mau lagi musim sakit nih matahari lagi terik perbanyak minum air konsumsi vitamin dan berjemur kalau bisa dah jadi sekian itu aja dari gua video kali ini terima kasih dan ciao